Halo semua, salam satu aspal. Apa kabar hari ini? Gimana orderan? Sudah mulai gacor atau tetap aja gagu akunya? Cicilan motor udah lunas? Tetap di bawah IP aja ya. Karena rezeki udah ada yang ngatur. Ketemu lagi dengan saya Mas HO, 4 tahun jadi ojol multi platform dan dapat penghargaan sebagai 10.000 driver dengan customer terbanyak dari Gojek dan beberapa bandage lain seperti ini. Banyak sekali. Oke, di channel HP Ojol yang akan membahas putaran HP, kamu bisa buat ngapain aja? Ya banyak sih, bisa buat macam-macam tip nantinya yang akan aku berikan. Dan juga ada pengalaman luar biasa, membahana, menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, romantisme, mencapekkan dan lain deh. Karena di sini bakal seru banget, kalian bakal menyesal kalau kelewatan konten-kontennya. Tinggal klik aja subscribe dan loncengnya supaya nggak nyesel ketinggalan informasi yang mencerdaskan anak bangsa. Oke, langsung aja. Sekarang jam 9 malam. Aku lagi jalan di pusatnya Kute. Kali ini aku mau cerita pengalamanku selama 4 tahun ngebit di sini. Jalan Legian Kute, Bali, di mana tempat ini menjadi pusatnya hiburan malam di Bali. Tempat terjadinya bom Amrozi 18 tahun yang lalu. Yang pasti banyak banget kalau mau diceritakan. Kalau ditulis dalam bentuk buku mungkin sudah jadi 10 buku lebih. Tapi aku males banget nulis. Lagian nggak punya skill mengarang indah juga. Aku yakin hampir semua ojol yang ngebit di sini punya pengalaman yang mirip-mirip lah sama aku. Mulai pengalaman ojol masih dicekam, dikecam, sampai ojol diwajibkan, hingga sekarang ojol dibolehkan. Ada juga pengalaman AJL, istilah teman-teman ojol di Bali, yang kepanjangannya antar jemput, L-nya wanita tunasusila. Alah, ngaku aja. Yang sampai sekarang masih AJL dan banyak langganannya, ceritain aja di kolom komentar di bawah ya. Ada yang lokal dengan harga beragam dan bermacam-macam perilaku, tapi mostly baik-baik orangnya. Ada yang internasional ini ada yang kulit hitam, mostly kulit hitam nggak baik orangnya, meskipun aku punya teman-teman dari golongan mereka yang orangnya baik juga. Dan beberapa kulit putih dari rakyatnya Vladimir Putin yang mostly juga nggak ramah. Nanti akan aku buat videonya tersendiri mengenai AJL, aku buat listnya nanti. Digodain cewek sange ditawar $500, dikerayangin cewek setengah cowok, dicium cowok gay, pencopetan di depan mata, penumpang dibuntutin sama orang tidak dikenal, penumpang dijambret. Tepatnya bukan penumpang sih, ini temanku cewek Rusia habis party sama aku di Lava Vela, mau balik udah hampir sampai kosku di Legian, tiba-tiba ada motor kenceng banget dari belakang nyamber HP-nya dia dan motorku tak berdaya mengejarnya. Banyak banget. Banyak juga pengalaman yang menyenangkan. Ada yang ke kosan ngajarin bahasa Prancis, ada yang ngajarin melukis, banyak juga yang booking keliling Bali pakai motor. Nah, ini sebenarnya karena ada fitur badge yang namanya Beyond Driver di Uber. Nah, yang ini nih badge-nya. Yang membuat aku semangat untuk jadiin penumpang menjadi tamuku seharian. Fitur Beyond Driver ini diberikan oleh customer jika driver asik menemaninya sampai lama. Bisa seharian sama aku. Pokoknya banyak banget deh pengalaman di sini. Nanti akan aku bahas di beberapa video selanjutnya. Aku jadikan satu playlist di sini. Oke. Aku akan ringkas dulu keadaan di Legian dan awal-awal aku ngecek sampai sekarang. Pada akhir 2016 bulan Desember pertama aku ngecek malam-malam jam 3-an di Jalan Mataram. Di sini ojol masih belum berani ngambil orderan di Legian. Legian masih dipenuhi opang mix dengan preman. Tiap malam terjadi pencopetan. Kalau dulu wisatawan di Bali ini sangat ramah kepada warga. Waktu malam-malam mereka mabuk di sekitar Legian dan ngajak pemuda-pemuda di sekitar di Jalan Papis, di Jalan Mataram, ikut mabuk bareng tanpa khawatir ngeluarin uang, traktir warga, terus barangnya juga aman.
Tapi setelah banyak sekali kejadian ya di Desember terus 2017, kejadian orang mabuk dicopet, cewek bule dikodain sampai takut, nawarin transport sambil pelecehan seksual, dan banyak tindakan lain yang merusak citra Bali. Wisatawan jadi pikir-pikir lagi untuk bersahabat dengan warga di Legian. Sebenarnya waktu itu banyak juga pihak yang mulai resah karena akibat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Akhirnya wisatawan jadi berubah pandangan bahwa Bali banyak premannya dan harus hati-hati. Makanya aku nyuruh customer Gojekku untuk naik dari Jalan Mataram. Nah, di sebelah Jalan Legian, di dekatnya warung Busri tepatnya. Waktu mau naik, cewek bule ini, sebut aja namanya Stefani, dia takut dan nanya cowoknya, "Is he safe? Apakah dia aman?" Nah, ini kelihatan banget kalau wisatawan udah nggak percaya sama warga lokal pada waktu itu. Dia takut ada apa-apa kalau nanti di perjalanan ojeknya nggak bener, apalagi ini jauh, jadi dari Sky Garden, Jalan Mataram ke Puri Gading, Jimbaran. Terus cowoknya bilang, "He is safe, he is Uber, go with him." Dia aman, dia Uber, dia ojek online, pergi aja sama dia, pasti aman. Ya, kemudian Stefani pun naik di motor Karisma 2005 ku, dan kita pun berangkat menuju Jimbaran. Karena di aplikasi Uber ada penghargaan untuk driver yang suka ngajak ngobrol customer. Jika penumpangnya suka, maka kita bisa mendapatkan badge tersebut. Nah, ini badge-nya. Artinya driver yang enak diajak ngomong. Sama seperti pada aplikasi Grab sekarang, setelah mengakuisisi saham Uber di Asia, jadi ada fitur ini. Maka aku sering banget ngajak ngobrol penumpang, tak terkecuali si Stefani ini. Kita pun ngobrol banyak hal, terutama mengenai Legian. Nah, bener aja, Stefani bercerita kalau udah takut sama warga di Legian. Oke, seperti yang kita lihat sekarang, di mana wisatawan mancanegara sangat menurun drastis di Kuta. Warga Australia pun yang biasanya loyal, jadi tidak seloyal dulu. Bahkan teman-teman bule di komunitasku kebanyakan bilang ke teman-temannya, jangan tinggal di Kuta, habis landing pesawat langsung aja cari lokasi, cari taksi ke Canggu atau ke Ubud. Kuta jadi semakin sepi sekarang dari wisatawan negara, hanya wisatawan lokal. Ya masih ada lah, tapi nggak begitu banyak. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Legian, jika ingin orang lain nyaman bersama kita, jadilah orang yang ramah dan menyenangkan. Memanfaatkan orang lain demi kesenangan sesaat dan bersikap tidak peduli adalah hal yang berbahaya. Gitu. Oke, masuk Puri Gading, mulai rintik-rintik hujan sampai di vilanya. Stefani bilang, "Stay here, it's still rain." Ya, dan aku pun tersenyum dan melanjutkan ngobrol sambil nunggu hujan reda dong. Demikian true story kali ini. Kalau kalian suka dengan konten yang seperti ini dan ingin tahu lebih dalam mengenai perojolan di Bali, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Nanti akan aku jelaskan semua di story berlanjutnya. Sampai ketemu di true story selanjutnya.